Jadi ini gambarannya kayak sorry to say ya, kayak kemiskinan di negara kita Konoha gitu kan. Kalau kita lihat pakai ngitung rata-rata doang, oh enggak nih belum belum miskin kok negara kita, ya nggak bisa. Kenapa? Karena ada timpangnya gede. Ada yang kecil banget, ada yang besar banget gitu kan. Kalau dari rata-rata doang ya itu yang tadi saya bilang kalau rata-rata bisa nipu. Makanya dalam API pun kita menghitung yang nggak bisa pakai rata-rata doang. Kita pakai yang tadi namanya P95 dan P99. Itu seperti itu. Oke coy, jumpa lagi dengan bagian magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Dan seperti biasa ya, sebelum kita mulai saya ucapin terima kasih terlebih dahulu buat semua teman-teman yang udah support bagian magang sejauh ini dengan subscribe, like, dan share. Dan tentunya saya harap juga lagi pada nonton itu sehat-sehat terus dan lancar-lancar terus karirnya. Oke, jadi di video kali ini tuh kita bakal ngomongin tentang latensi budgeting. Apa sih itu? Ya misalnya gini ya, kita tuh sering fokus bikin API yang cepat gitu kan, tapi gimana kalau ternyata yang kita butuhin tuh bukan sekedar API yang cepat, tapi konsisten. Nah, ya seperti itu. Karena di dunia backend modern, kecepatan tanpa konsistensi itu kurang gitu loh. Nah, jadi gimana supaya nggak seperti itu? Ya kita pelajari apa yang namanya latency budgeting, kita kenalan di situ. Kalau yang belum, kalau yang udah tahu ya udahlah ya. Kalau yang belum tahu ya kita belajar dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Nah, apa sih Bang latency budgeting itu gitu kan? Ya gampangannya gini lah ya. Misalnya teman-teman tuh ada lagi bikin event gitu kan. Nah, pas bikin event tuh teman-teman udah nyewa vendor nih kayak misalnya buat cateringnya, buat apa namanya itu dekorasinya itu kan, terus ya urus-urus yang lain-lain gitu kan. Nah, misalnya tuh semuanya dikasih waktu yang terbatas gitu kan buat, nyiapin semuanya gitu kan. Nah, kalau salah satu vendor ngaret di situ, ya tentunya bisa kacau gitu loh, walaupun ya mungkin tetap bisa bisa berjalan event-nya, tapi bisa terlambat dan lain-lain gitu kan, dia bakal bakal kacau lah. Ini sama halnya dengan API, seperti itu. Jadi, ketika kita membuat suatu API, yaitu kita alokasikan juga loh waktu maksimal buat setiap bagian-bagian dari request gitu kan. Ya kayak misalnya gini ya, misalnya dari tim produk itu ngasih budget misalnya untuk suatu API itu dia harus bisa selesai dalam 250 millisecond gitu, prosesnya gitu kan. Nah di situ kita pecah-pecah nih kayak misalnya 50 millisecond buat jaringannya gitu kan, terus, 25 millisecond buat middleware sama autentikasi gitu kan. Terus 75 millisecond tuh misalnya buat, bisnis logiknya gitu, terus, 100 millisecond gitu misalnya buat database sama caching-nya itu kan, dan kalau ada bagian yang makan waktu lebih dari jatahnya gitu ya kita harus, lakukan suatu kompensasi, intinya seperti itu. Nah, dengan pendekatan yang kayak gini berarti kan kita bikin sistem tuh terprediksi gitu loh, kita nggak cuma cepet yang sesekali doang, tapi kita bisa prediksi ini bakal gimana. Nah, itu prinsip dari latency budgeting, kira-kira seperti itu. Nah, gimana sih Bang cara ngukurnya gitu kan? Ya intinya memang kita harus ngukur ya masalah latensi tadi ya. Karena kalau kita ngomongin performa terus kita nggak ngukur, itu sama aja kayak kita lagi ngitung larinya kita gitu. Misalnya kita lagi maraton atau apa gitu kan. Ya, tapi nggak pakai stopwatch sama sekali gitu loh. Ya kita tetap bisa sampai, tapi kita nggak tahu berapa lama waktu yang kita pakai buat tempuhnya itu. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai Golang seperti saya gitu kan ya, dari yang paling sederhana itu kita bisa hitung pakai time now gitu kan, terus pakai time since gitu kan, yang misalnya kodenya misalnya start time now terus ada proses bla bla bla, terus nanti elapse-nya itu sama dengan ya time since diambil dari yang startnya tadi si time now-nya itu gitu kan. Jadi bikin variabel dulu buat isi data dari time now gitu. Ya nanti saya tulisin lah ya kodenya seperti apa gitu kan. Nah, tapi kalau untuk sistem yang lebih kompleks itu gimana Bang? Ya kalau sistemnya lebih kompleks ya kita perlu macam-macam kayak misalnya ada middleware nih yang middleware custom itu kan buat loggingnya, terus kita pakai Prometheus gitu buat histogram waktunya, terus kita pakai Grafana buat visualisasi itu kan, terus kita juga bisa pakai Jaeger ataupun OpenTelemetry lah buat kita tracing lintas service ya, apalagi kita pakai microservices gitu kan. Jadi ya bayangin aja kayak kita pengen tahu kenapa motor kita boros bensin gitu kan ya, kita nggak cuma bisa lihat tangkinya doang, kita harus tahu rutenya lewat mana, nanjak apa enggak, macet apa enggak, sering ngerem mendadak apa enggak itu kan ya. Intinya ya tracing dan monitoring itulah yang bisa kasih gambaran kita secara menyeluruh, kira-kira seperti itu.
Nah, ada beberapa kesalahan umum ya yang masih sering saya temuin gitu kan. Jadi misalnya kalau API kita lambat itu bukan serta-merta langsung kodenya yang jelek, jangan ke situ dulu. Kita bisa approach lihat secara lebih high level gitu kan ya. Misalnya terjadi lambat itu ya bisa aja ternyata kita cuma ngulangin proses berulang-ulang yang nggak perlu gitu loh. Kayak misalnya beberapa jebakan umumnya ya. Misalnya N plus 1 query, ini masih sering banyak nih yang terjadi N plus 1 query. Jadi N plus 1 query itu maksudnya kita query ke database itu dalam loop yang bikin API kita lambat karena jumlah loopnya tuh nggak terbatasi jumlahnya, ini seperti itu. Terus juga indeks nggak ada itu kan, jadi query tanpa indeks ya tentunya bisa bikin full table scan ya. Terus juga secara koneksi ke database-nya lama, karena misalnya koneksinya nggak kita kontrol pakai konteks gitu kan. Terus kita manggil service yang emang lagi nggak sehat gitu, jadi nggak ada timeout-nya, nggak ada fallback di situ gitu kan. Terus juga go routine yang berlebihan, ini kasus kalau kita pakai Go gitu kan ya, go routine-nya berlebihan gitu. Jadi memang apa namanya, suatu proses yang sinkronus itu ya bisa tetap, tapi jangan berarti itu nggak terbatas gitu, kita tetap harus kontrol dan batasi, itu seperti itu. Nah, kayak masalah N plus 1 query tadi ya, itu masih sering saya temuin nih, walaupun harusnya udah jarang lah ya, kalau teman-teman udah nggak seperti ini tuh bagus, tapi masih beberapa saya temuin tuh, kayak misalnya dia perlu ngambil data user beberapa itu kan, tapi dia ngambil satu persatu gitu loh, dalam loop bahkan gitu loh. Jadi bukannya dia pakai misalnya where in aja gitu. Nah, itu yang tadi tuh terjadi namanya N plus 1 mana N plus 1 trap tadi, jebakan N plus 1 query tadi itu kan. Jadi emang ini nih kecil di development, kayak gini nggak berasa kalau di development gitu kan, tapi bakal bahaya gede gitu kan ketika di sistem yang udah di scale, dia seperti itu. Jadi intinya sebelum kita melakukan optimasi, kita ukur dulu itu kan. Intinya kita jangan buang-buang waktu buat memperbaiki hal yang nggak ada dampaknya, dia seperti itu. Nah, gimana sih Bang cara ngebagi latensi buat per layernya gitu kan? Latensi budget tadi ya maksudnya ya. Ya, harusnya tadi setelah misalnya kita tahu kita punya budget untuk suatu proses dalam API itu 250 milisecond ya, pakai contoh yang tadi aja gitu kan. Dari situ kita harus realistis dalam ngebaginya gitu loh. Ini bener-bener kayak kita bikin anggaran, nggak bisa anggaran kita full dipakai buat belanja online doang gitu ya, nggak bisa. Itu kita harus belanjakan dengan benar, dengan akal sehat gitu dan dengan realistis. Ya misalnya tadi ya buat network round tripnya berarti 50 milisecond itu kan, terus middleware autentikasi 25 milisecond, terus business logic 75 milisecond, terus buat database sama cache itu 100 milisecond ya. Seperti itulah kira-kira misalnya kita bagi latensi budgetingnya gitu kan. Nah, tips praktisnya umumnya adalah gini, database itu adalah titik paling rawan. Jadi ini harus dijadikan yang pastikan banget ini paling efisien. Ya seperti itu. Terus cache itu emang ngebantu, tapi ini kan juga perlu waktu diakses. Jadi ya sama, ini rawan nomor 2, dipikir-pikirin di situ gitu kan. Kalau kayak masalah network itu variatif, jadi kita masih bisa kasih margin di situ. Jadi ya misalnya kalau kita lagi load testing gitu kan, terus kita ngelihat dari DB itu secara konsisten dia ngambil 130 milisecond nih dari budget yang harusnya ada itu kan, ya berarti kita harus tekan yang lain, atau misalnya oke kita optimasi di database kalau emang dari situ banget kendalanya, tapi ternyata udah dioptimasi masih segitu, ya kita harus tekan, kita bikin kompensasi ke proses yang lain ya. Misalnya kita tekan logic bisnisnya itu kan, terus kita update strategi buat casingnya. Nah, di situ kan kita bisa mikir gitu loh, trade off-nya gimana nih kalau terjadi di luar budget. Nah, maka itu tadi latency budgeting itu penting, kira-kira seperti itu. Nah, terkait buat teman-teman yang pakai Golang kayak saya, itu kita misalnya kita melakukan suatu proses tanpa timeout, itu tuh namanya go routine, itu bisa jadi kayak zombie gitu loh. Dia udahlah aktif tapi nggak ngapa-ngapain, malah membahayakan gitu kan, menu-menuin resource gitu. Jadi di situ kita perlu yang namanya pakai context with timeout gitu ya. Jadi bukan sekedar konteks background, tapi context with timeout gitu, untuk ngebatasin durasi prosesnya. Kayak misalnya nanti kodenya misalnya CTX cancel sama dengan gitu kan, titik 2 sama dengan konteks with timeout, terus baru dalamnya konteks background, baru setelah itu berapa durasinya. Terus kita lakukan defer cancel. Nah, seperti itu. Nanti saya tulisin lah kodenya ya. Jadi intinya gini, jangan pakai konteks background buat operasional. Terus kita propagasi konteks di seluruh layer gitu. Terus kita harus cancel go routine yang udah nggak selesai seperti itu. Ya, kalau udah go routine nggak selesai, udah cut aja, putusin aja seperti itu. Jadi ini seperti kayak kita tuh ngasih deadline ke setiap tugas. Kalau kita udah kasih deadline terus lewatin deadline gitu kan, belum selesai, ya udah stop aja gitu loh, supaya sistem kita tuh bisa tetap sehat. Dia seperti itu. Nah, kita bisa juga gabungin strategi-strategi buat bikin sistem kita lebih tangguh ya, misalnya dari retry kayak timeout, terus ya circuit breaker itu kan. Ya timeout itu yang tadi ya kita putusin request kalau yang udah kelewatan terlalu lama kita putusin.
dengan time out, terus kita bisa retry, jadi kita coba ulang kalau gagal, tapi tentunya pakai back off sama ya jitter gitu, misalnya seperti itu ya. Terus juga circuit breaker gitu. Nah, circuit breaker tuh saya udah pernah bikin di video-video sebelumnya dan saya udah tulis e-book-nya juga, teman-teman bisa lihat lah untuk lebih detail. Tapi singkatnya gini ya, circuit breaker tuh kan intinya kita jangan panggil service yang misalnya dia jelas lagi nggak sehat nih, lagi error, lagi down gitu, yang kayak bener-bener sekring rumah gitu. Kalau lagi kelewatan, dia anjlok ya, seperti itu. Kita anjlok dan kita kasih circuit breaker. Kenapa harus seperti itu? Jadi ini kan hubungannya kayak misalnya gampangnya gini, sistem kita, backend kita itu hubungin third party gitu kan, payment gateway lah misalnya gitu. Nah, ternyata di payment gateway-nya yang dia itu lagi masalah gitu. Nah, itu kita jangan retry tiap detik. Minimal kalau kita pakai skema retry doang, ya kita pakai exponential back off gitulah, tambah jitter tadi itu supaya biar nggak makin sistem kita tuh jadi berat gitu loh. Nah, circuit breaker tuh kurang lebih seperti itu, bahkan diputus dulu kalau misalnya sistem atau third party yang lagi kita tuju, service yang lagi kita tuju itu lagi ada masalah. Kenapa harus seperti itu? Karena gini, ini yang lagi masalah. Kita dari backend kita, dari sistem kita itu nge-hit ke sana gitu, entah service lain atau service third party gitu kan, kita nge-hit ke sana. Nggak selesai-selesai karena di sana lagi masalah. Ini kita kena penumpukan nih. Jadi malah di sistem kita yang thread-nya itu numpuk, malah akhirnya sistem kita yang rungkat seperti itu. Nah, itu jangan seperti itu. Makanya kalau ketika ini udah nggak sehat, yang ketiga ini putusin dulu aja. Nanti kita balikin ke client side, ke front end itu adalah service misalnya temporarily unavailable seperti itu. Jadi lebih baik diputusin, kasih tahu dulu ke client side, ke front end kalau ini lagi nggak bisa, supaya sistem kita tetap sehat. Jangan gara-gara yang sana yang nggak sehat, kita yang rungkat. Nah, seperti itulah ya. Nah, selanjutnya itu adalah monitoring dan alerting gitu kan. Jadi kayak apa sih gunanya kita bikin sistem cepat kalau bahkan kita nggak tahu kapan dia mulai jadi lambat. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa pakai pendekatan yang kita pakai Prometheus gitu kan buat histogram dan metrik terutama di P95 sama P99. Terus Grafana buat visualisasinya gitu kan. Terus juga alert manager lah kayak apa misalnya Sentry gitu loh buat notifikasi. Ya contohnya misalnya kita kasih alat latensi P95 udah lebih besar dari 500 milisecond itu selama 1 menit atau misalnya error rate udah 5%. Nah, seperti itulah. Jadi kita pantau terus tuh bukan cuma saat error tapi kita pantau performanya juga. Apalagi misalnya ada spike di P99. Nah, itu jadi petunjuk awal buat adanya bottleneck seperti itu. Nah, terkait P95 dan P99 dalam latensi itu apa sih Bang? Itu kan ya kalau yang udah tahu ya udahlah ya. Kalau yang belum kita belajar. Ya simpelnya itu ya P95 dan P99 itu ya P-nya itu persentil ya. Jadi P95 berarti persentil ke 95 dan P99 itu adalah persentil ke 99. Nah, di situ kan berarti ya ada apa ya? Dia tuh ukuran statistik lah buat kita tuh tahu seberapa lama suatu request itu diproses. Jadi itu tuh bukan rata-rata ya. Poinnya di situ. Ini bukan rata-rata, tapi berapa lama waktu yang dibutuhin buat ngelayanin X% dari total request. Ya misalnya tadi P95 latensi itu berarti kan artinya 95 request itu selesai dalam waktu kurang lebih dari X milisecond. Nah, kalau P99 itu berarti kan 99% request itu selesai dalam waktu kurang dari sama dengan Y milisecond. Nah, itu seperti itu. Jadi, berarti kan tadi P95 berarti sisanya 5%, kalau yang P99 berarti sisanya 1%, ya berarti kan dalam sisanya tadi 5% dan 1% itu berarti itu bakal terjadi mungkin sangat lambat gitu, tapi nggak dicerminkan dalam nilainya itu tadi. Nah, gitu ya. Ya, analogi kasusnya kayak gini lah ya. Misalnya kita punya minimarket lah, teman-teman saya punya toko gitu, punya minimarket, terus di kasir gitu. Nah, itu ada 100 pelanggan misalnya gitu, antri lagi mau bayar gitu kan. Nah, kalau misalnya rata-rata waktu buat ngelayanin pelanggan itu adalah 2 menit, satu pelanggan itu 2 menit misalnya, ya kita kan nggak tahu nih apakah benar-benar semuanya itu dilayani dalam 2 menit gitu atau ada yang cepat tapi ada juga yang lama banget. Nah, seperti itu. Nah, di situ kalau kita hitung pakai P95 dan hasilnya adalah misalnya 5 menit, itu kan ya berarti 95 orang selesai dilayani dalam waktu kurang dari sama dengan 5 menit. Nah, kalau misalnya kita pakai yang 99 itu kan berarti lebih ketat lagi. Tapi kalau misalnya tadi ya P95 misalnya tuh hasilnya adalah 5 menit, ya berarti kan tadi 90 orang tuh selesai dilayanin dalam waktu kurang dari sama dengan 5 menit, berarti sisanya 5 orang terakhir itu kan bisa aja dia tuh nunggu lebih lama dari 5 menit, kayak misalnya 6 menit lah, 8 menit, bahkan 10 menit gitu kan. Nah, kalau yang tadi lebih ketat lagi, ya berarti kan cuma nyisain satu pelanggan nih dari 100 yang boleh lebih lama dari angka-angka tersebut. Dia seperti itu. Nah, kenapa sih ini jadi penting? Karena gini, kalau kita cuma ngitung pakai rata-rata, rata-rata tuh bisa nipu gitu. Poinnya di situ ya. Kayak misalnya gini, 95 request itu selesai dalam 100 milisecond. Tapi ada 5 request yang selesai dalam 2000 milisecond. Kalau kita cuma tarik rata-ratanya aja, ya ini mungkin terlihatnya, oh ini 195 milisecond, masih oke nih gitu kan. Tapi kan buat user yang kena 2000 milisecond tadi atau sekitar 2 detik gitu kan,
ya kesel gitu loh, frustasi gitu loh. Padahal kalau kita hitung pakai P95 mungkin cuma 110 milisecond misalnya. Dan kalau kita hitung pakai P99 berarti bisa aja 500 milisecond, yaitu nunjukin ada latency spike di situ. Nah, seperti itu gitu loh. Jadi ini gambarannya kayak sorry to say ya, kayak kemiskinan di negara kita Konoha gitu kan. Kalau kita lihat pakai ngitung rata-rata doang, oh enggak nih belum belum miskin kok negara kita, ya nggak bisa. Kenapa? Karena ada timpangnya gede. Ada yang kecil banget, ada yang besar banget gitu kan. Kalau dari rata-rata doang ya itu yang tadi saya bilang, kalau rata-rata bisa nipu. Makanya dalam API pun kita menghitung yang nggak bisa pakai rata-rata doang. Kita pakai yang tadi namanya P95 dan P99. Itu seperti itu. Nah, kapan dipakainya? Ya kalau P95 itu cocok buat ngelihat performa dari mayoritas pengguna ya. Jadi ini tolak ukur default lah buat kita monitoring. Tapi kalau P99 itu kita pakai buat antisipasi spike. Ya, spike itu udah pernah saya bikin di video saya yang pertama ya, teman-teman bisa nonton lah ya. Intinya gini, khususnya kalau P99 itu buat sistem-sistem yang sensitif terhadap latensi, kayak misalnya check out tadi udah sering saya sebut ya dari tadi, check out, terus pembayaran, terus notifikasi real time ya, kira-kira seperti itu. Kayak misalnya contoh realnya gitu ya, API check out gitu. Misalnya di P50, berarti kalau P50 berarti jelasnya tengah-tengah, tapi ini median ya, bukan rata-rata. Jadi kalau P50 berarti kan mediannya misalnya 120 milisecond. Terus nanti P95-nya 250 milisecond. Terus P99-nya 700 milisecond. Berarti artinya dari situ, berarti kalau yang dari mediannya, berarti setengah user dapat respon kurang dari 120 milisecond. Itu tadi P50 misalnya dihitung dapat 120 milisecond. Terus dari P95 berarti 95% user dapat respon kurang dari 250 second. Masih oke gitu kan. Nah, tapi di P99 berarti ada 1% user butuh hingga 700 milisecond. Nah, ini nih yang bikin konversinya nanti bisa turun. Dia seperti itulah ya. Nah, terkait tadi kita udah bahas latency budgeting bla 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 sampai P95, P99 gitu kan. Untuk tim produk ataupun stakeholder tentunya mereka nggak akan peduli gitu loh. Mereka pedulinya itu adalah conversion rate-nya gitu kan, churn-nya gitu, terus user frustrated-nya gitu kan. Jadi kalau kita mau bahas ini bahasa latency itu ya bahas pakai bahasa yang orang umum. Jangan mentang-mentang kita anak tech gitu kan terus ngomong dengan istilah-istilah tech ke orang yang misalnya di luar tech gitu. Ya jangan, mereka nggak akan ngerti, malah berantem nanti gitu loh. Jadi daripada misalnya kita bilang ya, misalnya gini ya, delay 300 milisecond itu menyebabkan penurunan konversi 9% gitu di check out pad gitu. Nah, itu lebih bagus tuh daripada kita ngomong sekedar latensi DB naik 80 milisecond, itu nggak ada impactful-nya, lebih impactful yang tadi kan. Kalau saya ulangin ya, misalnya dari 300 milisecond gitu kan menyebabkan dari delay 300 milisecond tuh bikin bikin penurunan konversi 9% di halaman checkout seperti itu lebih impactful gitu. Jadi pakailah bahasa-bahasa yang kayak gitu. Atau misalnya lebih detail lagi teman-teman bisa pakai visualisasi gitu. Misalnya kita bikin chart before sama after, terus kita bikin pie chart latency budget, terus kita bikin heat map buat endpoint-endpoint yang lambat. Nah, itu lebih impactful. Jadi sebagai back end, sebagai software engineer ya kita tetap harus bisa ngomong di luar bahasa tech, apalagi buat ke orang produk ataupun ke stakeholder kita. Itu seperti itulah ya. Ya intinya sih latensi itu bukan cuma soal angka ya. Ini soal kita ngejaga ekspektasi user dan kesehatan dari sistem kita itu kan. Checklist praktisnya tuh ya misalnya teman-teman tuh tadi ya tentukan budget gitu kan. Misalnya 250 milisecond nih buat totalnya gitu kan. Terus bagi ke setiap layer secara rasional. Terus juga kita pakai timeout gitu kan yang berbasis konteks. Terus monitoring, terutama monitoring P95 dan P99 itu kita bisa pakai Prometheus di situ gitu kan. Terus kita pasang alert kalau ada budget yang dilanggar gitu kan. Terus kita bahas performa dalam konteks bisnis, bukan bahasa teks terus, tadi dalam konteks bisnis. Terus kita ya review performa setiap sprintnya gitu kan. Jadi ya bisa teman-teman mulai ya. Mulai hari ini, mulai minggu depan itu kita mulai dari satu layer minggu inilah misalnya gitu kan. Mungkin dari DB itu kan ya cek dulu kayak berapa lama sih dia ngambil waktunya gitu kan. Terus kita ukur, kita atur, kita pantau gitu kan. Dan dari sana ya tentunya teman-teman pasti udah bisa lebih baik lah dari sekian persen sistem yang lain seperti itu. Ya kira-kira gitu aja dari saya, insya Allah ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan tentunya support terus Backend Magang dengan subscribe, like, dan share, karena dengan support teman-teman tentunya Backend Magang semakin semangat buat ngelangin waktunya dalam berbagi pengalaman kerjanya dalam bentuk ya video-video seperti ini ataupun tulisan-tulisan saya di ebook saya. Intinya seperti itu. Jadi sekian dari saya, terima kasih, salam Backend Magang.